berkata, Roma 3:23, yaitu semua manusia sudah berdosa. Mungkin kalau ditanya dari kawan-kawan kita atau orang di kampung kita ini orang baik. Tapi firman Tuhan tetap berkata, semua manusia sudah kehilangan, sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan sudah ditayangkan, ya. Jadi kita ini diciptakan Tuhan dalam Kejadian 1 segambar dengan Dia. Tuhan itu mulia, percayakah saudara Tuhan itu mulia? Jadi kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Berarti kita juga mulia, mencerminkan gambaran kemuliaan Tuhan. Tapi karena dosa, hilang kemuliaan Tuhan. Makanya kita diselamatkan Tuhan supaya kemuliaan Tuhan itu dikembalikan Tuhan. Ciptaan yang segambar dengan Tuhan itu dipulihkan Tuhan. Haleluya. Dunia ini tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan ada di sorga. Tuhan Yesus beberapa tahun, 3 tahun ada di bumi, tapi kemudian Dia kembali di sorga. Dia datang untuk menyelamatkan kita, kembali di sorga. Lalu kita semua yang sudah percaya Yesus tinggal di sini tidak segera mati, karena ada rencana Tuhan bagi kita yang paling utama, mengembalikan kita kepada rencana yang semula, menciptakan kita segambar dengan Tuhan, mulia, supaya kita dipulihkan. Jadi saya dan saudara, kalau tadinya sebelum selamat banyak berbuat yang tidak baik, dipulihkan menjadi segambar dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang mulia, tidak ada dosa padanya, Tuhan yang kudus, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang berkuasa. Saya bacakan Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya. Jadi kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Kita diciptakan untuk bertambah banyak, berganda-ganda, dan kita diciptakan untuk berkuasa. Sesudah berdosa, saudaraku, ini semuanya hilang. Kemuliaan Allah hilang. Kita bukan lagi berkuasa, bahkan kita menjadi hamba dosa. Ya, Roma 6 berkata, dulu sebelum kita terima Yesus, kita hamba dosa. Sekarang sesudah terima Yesus, kita hamba kebenaran. Hamba itu artinya kepada siapa kita patuh, taat, kita hambanya. Kalau kita taat kepada dosa, kita hamba dosa. Itulah sebelum kenal Yesus. Sesudah kita kenal Yesus, kita sekarang hamba Yesus. Itulah yang membuat kita bisa dipulihkan Tuhan kembali seperti ciptaannya dulu, rencananya dulu waktu menciptakan manusia. Pada waktu kita memilih menjadi hamba Yesus, maka kita bisa dipulihkan kembali kepada kemuliaan Tuhan. Kemuliaannya segambar dengan Tuhan. Tidak satu hari, hari lepas hari, sampai kita mati. Singkat ceritanya, artinya saya dan saudara kalau sudah terima Yesus harus berubah. Harus berubah. Meninggalkan manusia lama, masuk atau hidup dalam manusia baru. Kalau Yesus sudah betul-betul dalam hati kita, Yesus itu betul-betul sudah menyucikan dosa kita, Yesus itu betul-betul Tuhan dalam hidup kita,
Roma 10 ayat 10 berkata, percaya dengan hati Yesus itu sudah mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus kita. Dialah Tuhan kita, kitalah hambanya. Dan kalau orang mengaku itu hidup yang mesti berubah. Haleluya. Kalau dahulu dia mencuri, berhenti mencuri. Saya bacakan Efesus. Tahukah saudara, firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah. Jadi saudaraku, apa yang dikatakan firman Tuhan ini, itulah sebenarnya kehendak Tuhan, itulah kebenaran Tuhan. Mari kita ikut sungguh-sungguh. Mari kita baca Efesus 4 ayat 22 dahulu, supaya kita semua berubah, dipulihkan Tuhan, supaya Papua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Orang tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di sorga, Bapa ada di sorga, Roh Kudus tidak kelihatan. Itulah Tuhan kita, ya, Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak ada yang bisa nampak, tapi orang bisa melihat, ya, dari kehidupan kita bagaimana sebenarnya mulianya Tuhan itu. Karena hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan kalau kita berubah? Kalau kita tidak berubah, kita tetap kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita berubah, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nanti saya bacakan 2 Korintus 3 ayat 18, di mana kita makin hari makin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan untuk itu kita semua harus mau berubah. Baik, saya bacakan, kita sama-sama membaca. Bagus kalau kita sama-sama membaca, supaya betul-betul kita makin dengar, makin ingat, dan makin masuk di hati kita. Ayat 22 Efesus 4, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Stop. Saya dan saudara harus meninggalkan manusia lama, manusia yang dulu kita sebelum ikut Tuhan, itu yang kita perbuat. Tinggalkan itu. Itu sebabnya kita semua mau dibaptis. Pada waktu kita dibaptis, kita berkata, atau pendeta mendoakan kita, membaptiskan kamu, menenggelamkan kamu, sama seperti Yesus mati, dikuburkan, kita pun menguburkan manusia lama kita. Kalau sudah dikuburkan, saudaraku, gak ada lagi bangkit, kecuali kalau dia gak mati. Kalau dia mati, dikubur, gak ada lagi. Seharusnya begitulah manusia lama atau hidup kita yang berdosa dulu. Terkuburkan, tinggalkan itu semuanya, jangan biarkan lagi bangkit. Bagaimana caranya? Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tapi roh dan jiwa, pikiran kita itu harus berubah. Karena dari situlah manusia lama itu bertindak. Bagaimana pikirannya, bagaimana rohnya di dalam, bagaimana kehendaknya, itulah yang menjadikan dia. Kalau pikirannya baik, dia jadi orang baik. Kalau pikirannya najis, dia akan jadi orang najis, melakukan hal yang najis. Itu sebabnya harus dibaharui. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, supaya kita membaharui pikiran kita ini, sehingga kita tahu apa kehendak Tuhan, apakah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Makanya saya dan saudara baca itu saudara tiap hari. Setia kebahagiaan. Jadi pelaku firman. Lalu dengan demikian saudara, terus saudaraku membaharui pikiran dan terus berjalan dalam ayat 24, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya dan saudara berubah. Haleluya.